Cerita dilanjutkan dari Sasuke yang sudah mengetahui kalau Zanzul memiliki mata kaca. Zanzul berkata, "Kau sudah aku peringatkan sebelumnya. Tapi jika kau sudah mempersiapkan untuk melakukan sesuatu, aku tidak punya pilihan selain mengawasimu lebih dekat. Aku menantikan hal itu." Setelah itu Sasuke menerima hukuman dari Zanzul. Dia dipukuli oleh para penjaga dan Sasuke tidak boleh melawan mereka. Saat dipukuli oleh penjaga, Sasuke melihat salah satu penjaga tidak memakai kancing baju dengan benar. Saat melihat celah tersebut, dia berpikir untuk mengambil kain tiket yang biasa digunakan para tahanan untuk bisa bebas dari menu. Pukulan demi pukulan diterima oleh Sasuke tanpa dibalas. Sasuke pun akhirnya ambruk dan jatuh di tanah. Saat penjaga tersebut meninggalkan Sasuke dan berkata, "Kau harus kembali bekerja," ternyata Sasuke sudah menggenggam kain tiket di tangannya. Dia berhasil mencuri kain itu saat para penjaga memukulinya. Saat berada di sel tahanannya, Jiji berkata, "Sasuke, harimu berat ya kali ini." Lalu Sasuke berkata itu bukan masalah. Penzilla bertanya kepada Sasuke, "Kenapa penjaga tiba-tiba menghajarmu seperti itu?" Lalu karena Penzilla yang sedang bertanya kepada Sasuke, Jiji langsung mengganti dadu yang sudah dilempar sebelumnya. Dia berkata, "Ya, aku menang. Makan tuh Penzilla." Penzilla mengatakan, "Kau pasti curang." Lalu Gano berkata mungkin dia mengetahui sisi buruk direktur. Lalu Penzilla berkata, "Aku bertaruh pasti itu karena Sasuke lebih tampan dari direktur." Jiji juga berkata, "Ya, direktur lebih bangga dan dia tahu apa yang harus dilakukan." Saat mereka jujur, Sasuke tiba-tiba keluar dari selnya. Jiji yang terbangun langsung mengetahui kalau Sasuke sudah keluar malam-malam. Jiji pun berkata kemana dia pergi malam-malam begini. Saat Jiji sedang merapikan rambutnya, tiba-tiba seorang penjaga datang berpatroli. Dia pun berkata, "Bagus, sekarang penjaga sudah datang. Ini akan menjadi buruk." Lalu Jiji mengatakan kepada penjaga itu, "Permisi tuan, aku terluka di jari-jariku. Kau lihat kan, aku tidak bisa tidur karena rasa sakitnya. Tolong biarkan aku pergi ke ruang kesehatan." Penjaga tersebut mengatakan, "Baiklah, bawa kain ini bersamamu." Lalu saat penjaga itu memeriksa kain tiketnya, dia berkata, "Aku bersumpah, aku sudah menaruhnya di sini." Dia kebingungan karena kain tiket khusus itu tiba-tiba hilang. Ternyata kain itu sudah diambil oleh Sasuke. Sasuke menggunakan kain itu untuk berjalan-jalan di sekitar observatorium dengan aman. Sasuke pun mendengar ada suara di sebuah loker. Ternyata di dalamnya ada seorang yang sedang disekap. Sasuke pun membebaskan orang tersebut. Sasuke berkata, "Bagaimana kau bisa berada di sana?" Lalu pria itu berkata, "Aku baru kembali dari kamar mandi." Lalu beberapa tangan tua mendorongnya. Sasuke pun berkata, "Kemana kain tiket khususmu?" Pria itu berkata, "Mereka mengambilnya." Lalu Sasuke memberikan kain tiketnya kepada pria itu. Sasuke mengatakan, "Ini," dan kembali ke selmu. Pria itu berkata, "Kau memberikan punyamu?" Sasuke mengatakan, "Tidak masalah, lakukan apa yang kukatakan." Pria itu mengatakan terima kasih. Setelah pria itu pergi ke selnya, Sasuke berkata sendiri, "Aku hanya tidak bisa beristirahat hari ini." Tiba-tiba Meno menghampiri Sasuke. Meno langsung mengejar Sasuke dengan cepat. Sasuke sekali lagi menggenjutsu Meno dengan saringannya. Namun genjutsu benar-benar tidak berefek pada Meno. Meno langsung menyerang Sasuke dengan ekornya. Sasuke masih bisa menghindari serangan tersebut. Serangan kedua Meno langsung tepat berada di wajah Sasuke. Sasuke berhasil menghindari serangan tersebut, namun cakar Meno berhasil melukai wajah Sasuke. Saat menghindari cakarnya, Sasuke melihat bekas luka yang ada di perut sebelumnya sudah tidak ada. Sasuke sangat terkesan dengan kemampuan pemulihan tubuh Meno. Sasuke mulai berspekulasi, mungkin saja luka itu sudah dipindahkan ke kadal yang lain. Lalu Sasuke mengeluarkan sebuah gulungan. Dari gulungan tersebut dia memanggil pedang andalannya. Akhirnya Sasuke menggunakan pedang Kusanagi di kesempatan kali ini. Saat Sasuke bersiap untuk menyerang, tiba-tiba pandangannya menjadi sangat aneh. Dia merasa pusing. Meno langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Tapi Sasuke berhasil menghindari serangan Meno meskipun dia sempoyongan. Saat Meno lengah, Sasuke pun langsung menghilang meninggalkan Meno. Lalu adegan kembali ke Jiji yang masih bersama dengan penjaga yang kebingungan mencari kain tiketnya. Lalu karena sudah capek mencari kain tiket itu dan tidak ketemu juga, penjaga itu malah berkata, "Bodoh amat, ikut aku sini." Lalu Jiji berkata, "Baiklah, kau berhutang banyak padaku, Sasuke." Adegan kembali ke Sasuke yang sedang sempoyongan di jalan. Dia mengatakan, "Cakar Meno mungkin mengandung racun."
Racun itu pasti masuk ke dalam tubuhku saat mengenai wajahku. Ketika Sasuke sedang ingin melakukan sesuatu dengan saringannya, tiba-tiba tangan seorang wanita langsung menutupi matanya. Wanita ini berkata, "Santai, sekarang aku sudah menemukanmu." Sasuke berkata, "Aku tahu suara itu." Sasuke pun menoleh ke belakang dan dia melihat Sakura di belakangnya. Setelah itu Sasuke pingsan dan tidak sadarkan diri. Sakura langsung membawa Sasuke ke ruang kesehatan. Saat Sasuke sadar, Sakura langsung berkata, "Bagaimana perasaanmu?" Sasuke pun berkata, "Kenapa kau ada di sini, Sakura? Bagaimana dengan Sarada?" Sakura membalas, "Sarada saat ini tinggal dengan guru Iruka dan aku di sini untuk memberitahumu tentang perubahan misi. Berikan tanganmu." Sakura langsung mengambil darah yang ada di tangan Sasuke. Sasuke mengatakan, "Perubahan? Perubahan apa?" Sakura berkata, "Saat aku berjalan ke sini, Elang Shikamaru mengirimkan pesan padaku. Katanya guru Kakashi menemukan sebuah buku di ibu kota. Itu menceritakan penyakit Rikudo Senin." Sasuke langsung terkejut mendengar informasi dari Sakura. Sakura berkata lagi, dia menyalin bagian yang relevan. "Lihat ini." Sasuke pun mengambil kertas yang diberikan oleh Sakura. Di kertas tersebut tertulis menderita penyakit yang aneh. Rikudo Senin memiliki alasan untuk pergi ke negara Redaku dan dengan demikian dia bertemu dengan astronomer Tatar di perjalanannya. Suatu malam Tatar melihat sebuah meteor mendekati tanah. Rikudo Senin membelah meteor yang jatuh menjadi dua. Cahaya terang memancar dari meteorit yang terbelah dua itu. Seketika Rikudo Senin terbebas dari penyakitnya selama bertahun-tahun. Meteor memberikannya kekuatan yang diberkati. Tatar memberi nama sumber itu dengan sebutan partikel ultra. Sasuke berkata kedengarannya ini seperti obat untuk penyakit yang diderita oleh Rikudo Senin, dan itu adalah bagian dari meteor yang mereka sebut partikel ultra. Sasuke menambahkan, berdasarkan tulisan ini Rikudo Senin memisahkan partikel itu ke dalam dua grup. Dia menyembunyikan grup pertama di langit yang jatuh ke bumi dan grup yang kedua di bintang yang tidak pernah berkeliaran. Siapapun yang mencari kekuatan ini harus bersenang-senang dengan peta langit. Sakura berkata, "Kami pikir penyakit Naruto adalah tentang kegagalan pada saluran cakranya. Itu mungkin terjadi karena dia memiliki QB dalam tubuhnya, dan mungkin Tatar mengatakan partikel ultra memiliki kekuatan untuk memulihkan kondisi Naruto." Sasuke berkata dia harus menemukan partikel itu secepatnya. Sakura mengatakan, "Pada catatan itu, misi barumu adalah menemukan peta langit dan mendapatkan partikel ultra. Jadi pertama-tama kita harus mencari tahu apa sebenarnya peta langit yang dimaksud itu." Sasuke berkata, "Aku mengerti tentang perubahan misinya, tapi itu tidak menjelaskan kenapa kau ada di sini." Lalu Sakura berkata, "Aku meninggalkan desa saat aku tahu kau di sini." Sasuke mengatakan, "Kau seharusnya bisa mengirimkan pesan lewat burung elang." Sakura membalas, "Aku sudah melakukannya, tapi itu tidak pernah kau terima." Sasuke mengatakan, "Apa?" "Sepertinya itu adalah ulah menu." Sakura mengatakan, "Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk ke sini. Itu aturan ketat di sini kan? Namun jika kita memberi teman burung elang kita kain tiket ini dan itu tidak akan dicurigai sebagai penyusup. Bagaimanapun aku mengirim sampel darahmu ke Konoha. Jika kau lemah terhadap racun ini, maka itu mungkin zat asli yang hanya ditemukan di tanah ini." Lalu Sasuke berkata, "Sakura, kembalilah ke desa. Ini terlalu berbahaya." Lalu Sakura berkata, "Berbahaya? Memangnya aku tidak bisa mengatasi dengan kekuatanku?" Lalu Sasuke mengatakan, "Tidak, aku bukan meragukan kekuatanmu, tapi aku merasa aku bisa mengatasinya sendirian. Selain itu, ada sesuatu yang lain di balik observatorium ini. Jutsu mata tidak akan berefek pada direktur dan Meno." Lalu Sakura mengatakan, "Semakin banyak alasan, berarti aku harus berada di sini. Jika kau saja tidak bisa mengatasi semua ini sendirian, maka kau memerlukan mitra di sini bersamamu." Sasuke pun menyerah dan berkata, "Baiklah, terserah kau saja, tapi jangan biarkan kau berada dalam bahaya." Sakura mengatakan, "Ya, tidak akan pernah." Lalu tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke ruang kesehatan. Orang tersebut ternyata adalah Jiji. Jiji berkata, "Dokter, kau masih bangun?" Sakura mengatakan, "Jiji, apa yang bisa aku bantu tengah malam begini?" Jiji berkata, "Tanganku luka-luka. Apa kau bisa memeriksanya? Ini cukup menyakitkan sekali. Bahkan aku sampai tidak bisa tidur." Lalu Sakura mengatakan, "Baiklah, duduklah di sini. Aku akan memberikan disinfektan." Saat Jiji duduk, dia berkata, "Kau punya rokok, dokter. Rokok mantap itu pereda rasa sakit yang terbaik." Sakura berkata, "Pertanyaanmu itu, memangnya kau kira ini rumah sakit apa?" Jiji berkata, "Hei, bahkan walau bekas puntung rokokmu saja aku mau." Sakura mengatakan lagi, "Jangan bertingkah konyol, cukup perlihatkan tanganmu." Jiji sambil memasang wajah senang dan kemerah-merahan. Dia kelihatannya sangat tergila-gila dengan Sakura. Lalu Jiji berkata, "Kau bukan berasal dari sini ya, Dok?" Lalu Sakura mengatakan, "Apa yang membuatmu berkata seperti itu?" Jiji membalas, "Maksudku, aku tidak pernah melihat rambut pink seperti punyamu sebelumnya. Itu sangat cantik." Saat tangan Jiji hendak memegang rambut Sakura, Sasuke langsung memegang tangan Jiji. Jiji sangat terkejut
melihat ada Sasuke di ruang kesehatan tersebut. Lalu Jiji terkejut setelah mengetahui bahwa Sasuke dan dokter yang dia sukai adalah suami istri. Jiji berkata, tidak mungkin, kalian sudah menikah dan kau sudah menikah cukup lama. Sasuke mengatakan, aku tidak pernah berkata kalau aku belum menikah. Lalu Jiji mengatakan, ya, cowok sepertimu biasanya bukan tipe yang akan menikah. Tapi jika kau adalah istrinya, mengapa kau masuk di sini sebagai dokter? Sakura mengatakan, alasan sebenarnya adalah karena aku merindukan Sasuke. Karena ini bukanlah penjara biasa. Tidak ada jadwal kunjungan kan? Tapi aku sangat ingin bertemu dengan Sasuke. Jadi aku meminta mereka untuk menerimaku sebagai seorang dokter. Lalu Jiji berkata, baiklah, itu cukup masuk akal bagiku. Sasuke mengatakan, kau tidak terkejut? Jiji membalas, apa yang perlu dikejutkan? Menurutku itu sangat normal. Seorang suami istri harusnya selalu bersama. Lalu Sasuke dan Jiji berjalan kembali ke sel mereka. Jiji berkata, kau mendapatkan kain tiket dari penjaga juga? Lalu Sasuke teringat Sakura tadi memberikan kain tiket itu untuknya. Sasuke mengatakan kepada Jiji, bisakah kita menjaga rahasia ini bahwa Sakura adalah istriku? Jiji mengatakan, ya, tidak masalah. Aku mengerti, jika dokter itu ketahuan adalah istrimu, dia pasti akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Aku masih tidak percaya kalau kau sudah menikah. Kalau dipikir-pikir, kau seharusnya memberitahu hal ini lebih awal. Lalu Sasuke mengatakan, kau tidak pernah bertanya. Kau tadi mengatakan sesuatu tentang tunanganmu kan? Jiji mengatakan, iya, dia berhenti bekerja di ibu kota Redaku. Dan secepatnya setelah aku keluar dari sini, kami akan menikah. Sasuke mengatakan, apa kau benar-benar berpikir bahwa pasangan yang sudah menikah harus selalu bersama? Jiji mengatakan, tentu. Maksudku, Bu Dokter, sampai repot-repot ke sini hanya untuk bertemu denganmu kan? Sasuke membalas, mungkin aku hanya ingin tahu. Aku kira karena aku sering jauh dari rumah. Jiji berkata, oh ya, seberapa lama kau pergi? Sasuke mengatakan, mungkin ada beberapa tahun setiap kali aku pergi. Jiji mengatakan, kau pasti bercanda, bro. Jika aku menjadi dia, aku pasti akan mengakhiri hubungan ini. Sasuke mengatakan, apa? Kenapa? Jiji mengatakan, kenapa tidak? Kau mengatakan kau sudah meninggalkan dia selama bertahun-tahun. Sasuke membalas, aku tidak pergi begitu saja tanpa alasan. Dia memiliki tugas yang ada di desa, dan aku memiliki tugasku juga di luar perbatasan desa. Jiji berkata, aku tidak mengerti. Bagaimana kalau ada yang mulai menggodanya saat kau pergi? Dan kalian tidak pakai cincin kawin di tempat asal kalian kan? Cincin setidaknya memberikan ketenangan pikiran. Sasuke mengatakan, aku mengerti. Ini tidak ada hubungannya. Tapi katakan padaku, Jiji, pernahkah kau mendengar tentang peta langit? Sebuah buku mungkin? Jiji mengatakan, peta langit. Sepertinya aku kurang tahu. Mungkin itu semacam astronomi. Kalau berdasarkan namanya, kau mungkin menemukannya di perpustakaan. Kau harus bertanya kepada Penzilla. Lalu Sasuke mengatakan, kenapa? Jiji membalas, tunggu, kau benar-benar tidak tahu? Setelah itu Sasuke pergi ke perpustakaan. Di sana banyak sekali para nabi yang sedang membaca buku. Sasuke bertemu dengan Sakura di perpustakaan itu, dan Sasuke memberitahukan Sakura bahwa dia akan bertanya pada Penzilla. Penzilla rupanya seorang petugas perpustakaan. Sasuke akan mencoba bertaruh dengan Penzilla. Penzilla adalah orang yang selalu membayar apa yang dipertaruhkan. Jadi Sasuke yakin Penzilla bisa menjadi kunci bagi mereka untuk menemukan peta langit. Sakura mengatakan, salah satu rekan selku adalah penjaga perpustakaan. Dia penggila judi. Kalau kau memancingnya dengan taruhan, dia pasti akan menerimanya. Orangnya pasti yang duduk di sana itu. Sasuke mengatakan, ya itu. Dia bisa jadi adalah kunci kita menuju ke peta surga. Aku akan memancing perhatiannya dulu. Lalu kau datanglah dan mulai bertindak. Sementara itu, Penzilla berhasil memenangkan pertaruhan judinya dengan seorang napi lain. Dan dia mendapat satu bungkus rokok. Seorang napi yang kalah itu mengajak Penzilla untuk bermain satu ronde lagi. Namun Penzilla mengatakan untuk istirahat dulu. Kemudian Sasuke datang dan Penzilla mengatakan, ini dia wajah yang tak kuduga. Tak kusangka akan bertemu denganmu di tempat ini. Sasuke mengatakan, mungkin, tapi aku juga bisa bilang sama padamu. Padahal aku yakin kalau satu-satunya hal yang membuatmu tertarik adalah judi. Penzilla mengatakan, oh maaf ya, aku juga boleh baca dan pinjam buku. Atau lebih tepatnya, aku melihat-lihat gambarnya. Yang ini keren, penuh dengan monster naga yang sudah punah dulu kala. Lihat kan, Penzilla pun memperlihatkan bukunya kepada Sasuke. Buku tersebut berisi deskripsi mengenai dinosaurus. Penzilla mengatakan, kau suka buku soal dinosaurus? Aku bisa menceritakan beberapa favoritku. Sasuke mengatakan, tidak juga. Tapi ada satu buku yang sedang kucari, judulnya Peta Surga. Penzilla mengatakan, peta surga? Tidak pernah dengar. Kita bisa coba cari di katalog buku dan cari tahu lokasinya. Tapi pertama, kita harus cari orang yang bisa membaca. Sasuke mengatakan,
bahwa dirinya bisa. Kemudian Penjila mengambilkan katalog lengkap perpustakaan dan memperlihatkannya kepada Sasuke. Sasuke membuka buku katalog tersebut. Sasuke kemudian menunjukkan pada buku tersebut rak bawah tanah buku I24. Penjila mengatakan bawah tanah. Kurasa kau tidak akan bisa mendapatkan buku itu. Sasuke mengatakan kenapa? Penjila mengatakan katanya mereka hanya menyimpan buku paling berharga di sana, harta karun asli. Kita tak akan bisa beli buku itu bahkan dengan gaji seumur hidup kita. Lupakan saja meminjam buku itu. Kalau kau turun saja ke sana, kau akan dapat hukuman terberat tanpa ditanya lagi. Sasuke mengatakan dihukum mati. Sayang sekali. Penjila mengatakan tadi kau bilang mencari peta surga. Itu kedengarannya menarik. Sakura kemudian datang menemui Penjila dan Sasuke. Sakura mengatakan aku sudah lama ingin belajar astronomi. Penjila mengatakan maaf tapi buku peta surga itu terlarang. Tapi aku yakin kau bisa cari buku lain yang berisi soal astronomi. Sakura mengatakan tak akan ada yang tahu kalau kau menyelinap di tengah malam kan? Jadi bisa pinjamkan kuncinya padaku? Penjila mengatakan tidak bisa. Aku tak bisa pinjamkan kunci itu bahkan padamu, Bu Dokter. Mereka pasti menghukumku juga karena itu. Sakura mengatakan kalau begitu bagaimana kalau kita buat itu jadi taruhan? Apa permainan favoritmu? Dan kalau aku menang, kau berikan kunci itu padaku. Penjila mengatakan tapi kalau kau ketahuan, leherku juga yang jadi taruhan. Sakura mengatakan para menjaga tak sering ke bawah sana kan? Aku akan pergi malam hari. Baca sebentar, lalu langsung kembalikan padamu. Aku janji. Penjila pun setuju dan dia mengajak Sakura untuk bermain Starlines. Sakura dan Sasuke tidak mengetahui apa itu Starlines. Penjila menjelaskan, ini salah satu permainan standar kami di observatorium ini. Tujuannya adalah membuat susunan kartu yang berbeda memakai set kartu dari 12 kartu. Beberapa bulan yang lalu, orang yang membereskan bagian rak menemukan set kartu dan aturannya seperti hadiah dari surga. Penjila lalu mengambil kartu yang sudah tidak terpakai dari orang yang sedang bermain. Penjila lanjut menjelaskan, sebuah deck memiliki total 60 kartu, 12 gambar yang berbeda, masing-masing 5 pasang. Tiap pemain mulai dengan 6 kartu. Jadi sama seperti poker. Kau bertukar kartu berharap membuat susunan untuk bisa menang. Salah satu napi yang sedang bermain telah kalah. Sekarang giliran Penjila dan Sakura yang bermain. Penjila memperlihatkan kepada Sakura mengenai susunan kartu yang bisa dibuat. Penjila menyuruh napi yang baru saja bermain untuk memberikan ruang padanya. Sasuke mengatakan kepada Sakura, Sakura saat kau berpura-pura bermain melawannya, aku akan cari saat yang tepat untuk memakai genjutsu. Sakura mengatakan bahwa itu tidak perlu, karena itu artinya curang. Sasuke kebingungan dengan Sakura. Sakura mengatakan, aku bukan murid terbaik Nona Tsunade di julukan saja, tapi Tsunade kan payah sekali kalau berjudi. Sakura pun mengajak Penjila untuk memulai permainannya. Penjila mengatakan, ayolah pemula sepertimu, sebaiknya bawa terus saja daftar susunan itu saat main. Sakura mengatakan, aku sudah menghafal. Sakura pun melepaskan jas dokternya dan mengajak Penjila memulai permainannya. Penjila merasa jika Bu Dokter tidak biasanya memberi aura macam ini. Sakura dan Penjila pun mulai bermain kartu. Sakura dan Penjila bermain 5 kali dan 5 kalinya seri. Sakura menanyakan kepada Penjila, apa kau mau teruskan? Penjila mengatakan tidak, anggap saja kau menang. Penjila pun memberikan kunci ke rak bawah tanah kepada Sakura. Tapi setelah selesai, Penjila menyuruh untuk cepat mengembalikannya. Sakura mengatakan tentu saja, terima kasih, tapi aku harus peringatkan, hanya karena kau mencari buku yang ada di katalog, tidak menjamin kau akan menemukan rak tempatnya di bawah sana. Sakura mengatakan, kenapa begitu? Penjila mengatakan, saat mereka memperbaiki observatorium, pihak istana yang bertugas menjaga koleksi itu, dan saat itu banyak buku yang hilang. Sangat menyesalkan ya, para orang istana itu tak tahu harta macam apa yang mereka bawa itu. Pokoknya sekarang kau sudah tahu, aku tak akan berharap. Terima kasih. Sakura pun membawa kuncinya. Saat berjalan bersama Sasuke menuju perpustakaan, Sakura mengatakan kepada Sasuke, apa Jiji tidur nyenyak malam ini? Sasuke mengatakan, saat aku pergi iya. Memang kenapa? Sakura mengatakan belakangan ini dia punya banyak masalah dan harus sering ke ruang perawatan. Walau mungkin dia hanya ingin bolos kerja. Sasuke mengatakan dia bohong. Orang itu sehat walafiat. Sakura mengatakan kenapa? Sasuke kemudian mengingat perkataan Jiji bahwa bagaimana kalau ada yang datang merayunya saat kau pergi. Setelah mengingat perkataan Jiji, Sasuke pun memakaikan cincin kepada Sakura dan mengatakan pakailah itu. Sakura mengetahui kalau Sasuke membuat cincin ini dengan menggunakan jutsu Doton. Sakura pun berterima kasih. Pipi Sakura kemerah-merahan. Sasuke lalu membuka gembok pintunya menggunakan kunci dan mengatakan kepada Sakura, jadi saat kau bermain Starlines dengan Penjila tadi, bagaimana kau bisa melakukannya? Sakura mengatakan, itu aku
tidak curang. Sungguh, yang kulakukan itu butuh usaha mengingat. Kartu itu sudah lusuh, jadi pasti usianya sudah sangat tua. Tiap kartu memiliki goresan dan lekukan masing-masing. Jadi aku menghafalkan semuanya dengan pura-pura memeriksa gambar di depannya. 60 kartu semuanya. Awalnya agak sulit, karena aku masih belum hafal semuanya. Itu trik yang kupelajari setelah berlatih dengan Nona Sunade. Kau tahu, dia itu selalu kalah, bukan? Awalnya aku suka menghiburnya dengan membiarkannya menang, tapi kemudian dia jadi sombong. Dia tak pernah mundur kalau sedang beruntun. Aku sadar kalau jika hanya seri terus, dia akan jadi bosan. Dia akan bilang kita sudahan saja, dengan wajah murung. Sakura kemudian memegang tembok dan mengatakan di balik tembok ini ada ruang kosong. Sasuke dalam hati mengatakan itu ke arah gedung utama. Sakura sambil merasakan dengan jujurnya mengatakan tangga spiral menuju ke lantai 4 kantor direktur. Sasuke mengatakan sejauh yang ku tahu gedung utama punya tangga yang menuju ke bawah. Sakura mengatakan itu misteri untuk kita periksa nanti. Berharap saja itu ada hubungannya dengan partikel ultra. Tapi sekarang ada buku yang harus kita cari. Sakura pun mencari buku I24 Dirac dan akhirnya ketemu. Buku tersebut bertuliskan peta surga. Sakura mengatakan kita benar-benar menemukannya. Semoga ini memberi kita petunjuk. Saat membuka buku tersebut, Sakura mengira kalau ini karya Sai, tapi tentu saja tidak. Baunya seperti minyak bakar. Sakura mengatakan ini dilukis dengan tinta dari abu yang dicairkan. Mereka tak memakai teknik ini di Redaku. Ini tradisi dari negara api. Sasuke mengatakan apa itu artinya buku ini dibuat di luar perbatasan Redaku, atau mungkin ada orang luar yang datang dan membuat di sini. Sakura mengatakan kita tahu ada seseorang yang datang dan tinggal di negara ini pada masa lalu. Sakura dalam pikirannya sendiri mengatakan Rikudo Sennin. Mungkin dia mengerjakan karya ini saat dia di sini, sebelum teknik lukisan tinta ini menyebar ke negara lain. Saat ini itu hanya teori, tapi bisa jadi sebuah kemungkinan. Dalam buku tersebut terdapat gambar obor, kucing, monyet, dan kerbau, banteng, atau sapi. Sasuke mengatakan lukisan ini mirip dengan kartu di permainan Starline. Sakura mengatakan tapi yang misterius adalah bagaimana 12 tinta ini berhubungan dengan ultra partikel. Lihatlah, ada hal lain di lukisan ini. Aku rasa ini adalah buku rasi bintang. Sasuke mengatakan itu artinya tanaman dan bintang ini berhubungan dengan pola rasi bintang. Sakura mengatakan, lihat kan, 5 titik ini seperti Dipper. Sasuke mengatakan benar, dan Dipper hanya bisa dilihat dari akhir musim semi ke musim panas. Sakura mengatakan, jadi siput ini adalah rasi bintang yang melambangkan waktu itu. Di sini kita punya 12 lukisan. Jadi mungkin mereka semua adalah rasi bintang yang menunjukkan berbagai waktu bulan yang berbeda. Dan kalau kita urutkan lagi dengan benar, itu bisa menuntun kita ke petunjuk yang baru. Sasuke mengatakan itu kedengarannya akan butuh waktu. Sakura mengatakan tidak juga. Aku bisa atasi. Tempat ini punya semua catatan yang kubutuhkan untuk ini. Beri aku 2 hari maka aku temukan urutan yang benar. Sasuke mengatakan aku selalu bisa mengandalkanmu. Sambil melihat gambar-gambar yang ada di buku tersebut, Sasuke berpikir bahwa entah kenapa gambar-gambar ini cukup familiar. Aku sudah pernah melihatnya, tapi sudah sangat lama. Kemudian Sasuke menemukan kertas kecil berisi catatan. Catatan tersebut bertuliskan bintang bertambah dan ada lambang Konoha. Sambil melihat itu, Sakura mengatakan, apa artinya itu? Sasuke dan Sakura terkejut dan kebingungan karena catatan tersebut memiliki simbol Konoha. Kemudian keesokan harinya, Sakura memberikan catatan kepada Sasuke. Catatan tersebut berisi tentang bulan dan urutan hewannya. Semua hewan terkumpul di bulan Januari hingga Agustus, api pengawas di bulan September, dan raksasa di bulan Oktober. Dan manusia ada di November dan Desember, yaitu gembala dan tetua. Di balik kertas catatan itu, masih ada catatan lagi yang bertuliskan besok jam 2 siang perpustakaan.